Alkisah, pada dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat ya? Ini memang sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Aku sama siapa sekarang kalau sudah tidak ada ibu? Sudahlah anakku, kamu masih mempunyai ayah yang akan menjaga kamu. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan ibu bawakan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok repot-repot bu? Terima kasih banyak ya bu. Oh iya bu, makasih ya bu. Maaf sudah merepotkan. Salam buat Bawang Merah ya. Nggak apa-apa mas, tidak perlu sungkan. Iya mas, nanti saya sampaikan salamnya untuk Bawang Merah ya. Iya ibu. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu butuh seorang ibu. Bila ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju? Aku sudah percaya dengan keputusan ayah. Aku akan mematuhinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah, bila engkau menyetujuinya, ayah akan memperlihatkan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya, mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei Bawang Putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana beres-beres dan bersih-bersih rumah. Baik, bu akan saya lakukan. Putih, jangan lupa kamu cucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku ini. Baiklah kak, akan saya lakukan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras di perantauan hingga akhirnya meninggal dunia, tanpa diketahui oleh keluarga Bawang Putih. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi. Jangan lupa menyiapkan makanan, beres-beres rumah dan lain-lain. Mengerti kan kau? Saya mengerti bu dan akan saya lakukan. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai.
Bawang putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya. Ibu tirinya pasti akan sangat marah. Kemana aku harus mencari baju ibu? Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih karena baju ibu hanyut ketika Putih sedang mencucinya. Apa dasar ceroboh? Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juliuran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Dengan perasaan sedih dan penuh kebingungan, bawang putih pun bertemu dengan seorang petani yang sedang beristirahat. Permisi, Bu. Iya, ada apa nak? Bolehkah saya bertanya? Ya. Apakah ibu melihat kain warna merah yang hanyut di sungai? Maaf nak, ibu tidak melihatnya. Coba tanya ke warga yang lain, siapa tahu ada yang melihatnya. Baik, Bu. Terima kasih. Namun, pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Bolehkah saya bertanya? Maaf, Bibi bantu. Bibi, apakah Bibi melihat baju warna merah yang hanyut? Oh, baju berwarna merah ya nak? Iya, ibu ada melihatnya. Coba kamu menelusuri sungai ini hingga menemukan sebuah gubuk. Di sana ada seorang nenek. Siapa tahu kain merahmu yang hanyut ada di sana dan sudah dirawat oleh sang nenek. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang ia temui. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Sepertinya gubuk itu yang dimaksud Bibi tadi. Permisi. Iya, Nah, siapa kamu? Saya Putihnya. Saya datang kembali ingin menanyakan apakah nenek melihat baju warna merah yang hanyut ke arus sungai? Baju berwarna merah ya nak? Iya, tadi nenek melihatnya tersangkut di alur sungai. Sayang, padahal nenek suka sekali baju itu. Tapi baiklah, aku akan mengembalikannya kepadaku dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Bagaimana? Baiklah, saya setuju. Saya akan menemani nenek selama beberapa hari, asalkan nenek tidak bosan saja dengan saya. Akhirnya, bawang putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek sangat merasa senang. Hingga akhirnya sudah genap seminggu, dan sang nenek pun memanggil bawang putih. Putih, silakan kamu ambil labu ini sebagai hadiah karena kamu sudah menemaniku selama beberapa hari di sini. Waduh, terima kasih banyak ya, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maafkan Putih. Putih baru kembali karena baru berhasil menemukan baju ibu. Ini bajunya.
Hei gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini buah labu ibu. Aku diberikan oleh nenek-nenek yang menemukan baju ibu. Sini, berikan labunya kepadaku. Labu kuning tersebut pun jatuh, terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Hei gembel, dari mana kamu mendapatkan emas dan berlian ini? Iya, dari mana kamu mendapatkan buah ajaib ini? Aku mendapatkannya dari... Dari mana Putih? Jawab. Aku mendapatkan labu itu ketika aku sedang mencari baju ibu yang hanyut di sungai. Hari pun sudah gelap. Aku disuruh menginap di rumah nenek yang sudah tua di pinggir sungai. Ketika sudah genap seminggu, aku diberi hadiah labu itu. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak siaman itu. Baik, Bu. Baik, kalau begitu besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baiklah, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Sepertinya itu deh gubuknya nenek. Nek, apakah nenek melihat bajuku yang berwarna merah hanyut di sungai ini? Iya, nenek melihatnya, tapi kamu harus menemani nenek selama beberapa hari di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan menemani nenek selama 1 minggu ini. Selama seminggu, bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Capek banget deh, bersih terus. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang nenek memperbolehkan bawang merah pulang. Nek, bukankah sekarang sudah genap 1 minggu saya menemani nenek? Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiahnya? Sebentar ya, nenek ambilkan. Ini lagi. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dia bawa. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Ibu, ini labunya. Sini berikan dapat satu aja. Ayo kita buka bareng-bareng, Bu. Ayo, Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular yang berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya, hingga akhirnya mereka berdua tewas. Ibu! Ibu! Udah belum, Bu?